Ada satu nama nih di Indonesia yang lagi jadi sorotan di tengah badai ekonomi global yang ya lagi nggak menentu. Dan yang bikin menarik itu bukan cuma soal kebijakan yang tajam loh, tapi ada cerita unik banget yang melingkupi beliau. Namanya Purbaya Yudisadewa. Dia ini teknokrat modern, tapi sekaligus dapat julukan penjaga keseimbangan zaman. Oke, jadi siapa sih penjaga keseimbangan zaman yang baru ini? Pertanyaan ini yang mau kita kulik bareng-bareng. Siapa sebetulnya sosok di balik julukan yang kedengarannya sakral banget ini? Apa ini cuma julukan keren-kerenan aja? Atau jangan-jangan ini justru petunjuk buat kita buat ngerti kepemimpinan macam apa sih yang sebetulnya kita butuhkan di zaman yang serba nggak pasti ini? Nah, buat dapat gambaran lengkap, kita mundur sedikit ke September 2025. Bayangin, dunia waktu itu lagi di ujung tanduk, penuh ketidakpastian. Nah, di tengah situasi yang genting kayak gitu, muncullah nama Dr. Purbaya Yudisadewa. Beliau ini ngambil alih salah satu pos paling krusial di pemerintahan loh, Menteri Keuangan. Kondisinya waktu itu, wah bener-bener gak main-main. Rupiah lagi digoyang, ancaman krisis global itu udah di depan mata, nyata banget. Nah, justru di tengah tekanan yang berat inilah muncul sebuah narasi yang unik. Sebuah cerita yang mulai menyebar tentang datangnya seorang penjaga di waktu yang paling tepat. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita masuk lebih jauh ke narasi yang kedengarannya mistis itu, yuk kita lihat dulu dasarnya. Fondasi yang paling kokoh, yaitu fakta. Siapa sih sebetulnya Dr. Purbaya ini kalau kita lihat dari sisi profesionalnya? Kita bedah dulu profilnya sebagai seorang teknokrat. Dan wow, rekam jejaknya emang bukan kaleng-kaleng, beneran. Kita lihat ya, sarjananya teknik elektro dari ITB, kampus top kan. Terus, nggak berhenti di situ, beliau lanjut ke Purdue University di Amerika buat ambil master dan doktor di bidang ekonomi. Ini tuh bukan cuma soal gelar ya, tapi ini nunjukin kedalaman analisisnya. Dan sebelum jadi Menteri Keuangan pun, beliau udah pegang jabatan super penting sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS. Jadi jelas ya, kita ngomongin seorang ahli sejati di bidangnya. Oke, pertanyaannya sekarang, punya CV sekeren itu, terus apa yang beliau lakukan pas megang kemudi ekonomi negara? Nah, sekarang kita lihat gimana ilmunya itu diterjemahin jadi aksi. Jadi kebijakan-kebijakan yang tegas. Langkah pertamanya apa coba? Menanamkan optimisme. Ini penting banget. Di saat semua orang ragu, beliau justru maju dan dengan lantang bilang fundamental ekonomi Indonesia itu kuat. Dan ini, catat ya, bukan sekedar kata-kata manis. Ini tuh kayak suntikan kepercayaan diri yang kita semua butuhin banget pas lagi ada badai. Dan optimisme itu nggak cuma di mulut doang, beliau langsung tancap gas, nggak pakai lama. Bea cukai langsung dibenahi, rekening pejabat pajak dipantau ketat, pengemplang pajak dikejar. Semua ini tujuannya satu, amankan duit negara dan bikin rupiah kuat lagi. Nah, ini kan ciri pemimpin yang kita suka ya, nggak banyak omong tapi kerjanya nyata. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Beneran, ini bagian yang paling menarik. Soalnya, di balik semua kebijakan yang logis yang berdasarkan data itu, muncul narasi lain. Sebuah cerita yang asalnya bukan dari ruang rapat atau kampus, tapi dari akar budaya Jawa yang dalam. Narasi tentang sang penjaga keseimbangan. Oke, biar kita semua nyambung, ada satu konsep kunci nih yang perlu kita pahami, yaitu weton. Mungkin ada yang udah familiar, ada yang belum. Simpelnya gini deh, weton itu sistem perhitungan hari lahir dalam tradisi Jawa. Dan ini dipercaya bisa menggambarkan karakter, watak, bahkan ya nasib seseorang. Jadi Dr. Purbaya itu lahirnya 7 Juli 1964. Kalau kita lihat di kalender Jawa, hari itu jatuhnya Selasa Kliwon. Nah, cara ngitungnya gini. Setiap hari dan pasaran itu punya nilai yang disebut neptu. Hari Selasa itu nilainya 3. Pasarannya Kliwon nilainya 8. Tinggal ditambahin aja. 3 tambah 8, totalnya 11. Nah, angka 11 inilah kuncinya. Dan disinilah dua dunia itu ketemu. Dan ini benar-benar bikin merinding. Coba deh perhatikan. Karakter yang dihubungkan dengan weton Selasa Kliwon itu katanya tegas, berwawasan luas, sifatnya mengayomi atau menjaga, dan bahkan dipercaya punya aura keberuntungan. Sekarang kita sandingkan dengan profil profesionalnya. Cocok banget kan? Tegas, ya lihat aja kebijakan fiskalnya. Berwawasan luas, jelas beliau doktor ekonomi dari Purdue. Pengayom atau penjaga, posisinya sebagai ketua LPS dan sekarang Menkeu itu kan tugasnya menjaga. Dan aura keberuntungannya kelihatan dari optimisme yang dia tebarkan di tengah krisis. Luar biasa ya. Ini semua akhirnya ngebawa kita ke pertanyaan intinya.
Kenapa sih perpaduan antara sosok teknokrat super modern dengan narasi tradisional kayak gini bisa punya gaung yang begitu kuat? Kenapa cerita ini jadi penting banget buat kita pahami? Jawabannya ternyata ada di perpaduan itu sendiri. Coba kita pikirin. Di zaman yang serba nggak pasti, narasi tentang Pak Purbaya ini ngasih kita dua hal yang kita butuhin banget. Yang pertama, keahlian teknokratis yang terbukti. Sesuatu yang jelas, bisa diukur, gelar, jabatan, kebijakan yang nyata. Tapi di sisi lain, ada yang kedua. Sebuah arketipta budaya yang menenangkan hati kita. Sosok penjaga yang seolah datang untuk memberi harapan. Jadi ini adalah gabungan yang pas banget antara logika dan rasa. Jadi pada akhirnya kisah Purbaya Yuji Sedewa ini mungkin bukan cuma soal satu orang, bisa jadi ini adalah cerminan dari apa yang kita sebagai sebuah masyarakat sedang cari-cari. Dan ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Di tengah krisis, saat semuanya terasa goyah, seberapa besarkah sebetulnya peran sebuah narasi, sebuah cerita, dalam membentuk kepercayaan kita kepada seorang pemimpin?